Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar atau proyek akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu membuat prototyping aplikasi yang kami beri nama Renda Plus. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prayoga dengan NIM 2014-01024. Dan saya Siti Safiatun Majakoto dengan NIM 2014-01015. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan konsep dari prototyping aplikasi yang kami buat, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kami membuat prototyping aplikasi yang kami beri nama Renda Plus, yaitu merupakan singkatan dari rental tenda dan alat pesta. Kami mempunyai slogan, yaitu kebutuhan untuk pestamu dalam satu genggaman. Maksud dari dalam satu genggaman itu, yaitu kini untuk menyewa kebutuhan pesta, itu dapat dilakukan dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi yang kami buat, yaitu Renda Plus. Tidak perlu lagi melakukan penyewaan secara konvensional, namun kini udah bisa dilakukan secara digital, yaitu dengan melakukan proses penyewaan dan transaksinya melalui aplikasi, dalam satu aplikasi. Baiklah, untuk selanjutnya, bagian prototyping akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Safiatun. Kepada Siti Safiatun, saya persilakan. Baiklah, pada tampilan awal atau tampilan pertama terdapat logo dan nama aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Renda Plus Rental Tenda Alat Pesta. Kemudian, pada halaman selanjutnya, pada tampilan ini ada kata sambutan, yaitu selamat datang. Dari sistem, ia akan mengkonfirmasi kita untuk masuk atau daftar. Ketika kita sudah memiliki akun, kita dapat langsung masuk ke dalam aplikasi Renda Plus ini. Jika belum, kita dapat daftar terlebih dahulu. Pada halaman daftar, kita dapat mendaftar dengan beberapa pilihan, yaitu jika secara manual, kita dapat memasukkan nama lengkap, nomor telepon, email, password, serta konfirmasi password. Dan jika kita telah memasukkan semua yang diminta, kita dapat langsung klik daftar, maka akan keluar pesan akun telah berhasil didaftarkan. Dan jika kita ingin melanjutkan untuk masuk ke dalam aplikasi Renda Plus, kita dapat klik masuk. Kemudian ada daftar dengan menggunakan Facebook ataupun daftar dengan menggunakan Google. Jika kita daftar dengan menggunakan Google, kita dapat memilih akun yang terdapat pada pilihan akun Google ini atau menambahkan akun lainnya. Jika kita klik salah satu akunnya, yaitu Siti Safiatun, maka akan keluar hasil akun telah berhasil didaftarkan. Dan jika kita ingin masuk ke dalam aplikasi Renda Plus, kita dapat mengklik masuk. Kemudian, kita akan dibawa ke halaman login. Pada halaman login ini, kita dapat masuk melalui email atau nomor telepon dan password yang telah kita daftarkan secara manual tadi. Dan kita telah memasukkan email ahmad@gmail.com serta password yang telah kita daftarkan tadi secara manual. Kita dapat klik masuk. Atau jika kita ingin masuk dengan menggunakan akun Google yang telah kita daftarkan tadi, kita dapat klik masuk dengan Google. Kemudian kita dapat memilih akun yang telah kita daftarkan tadi. Saya telah mendaftarkan akun Siti Safiatun, jadi saya akan mengklik akun Siti Safiatun tersebut dan telah masuk langsung ke dalam aplikasi Renda Plus ini. Pada aplikasi Renda Plus ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur search, kategori, paket anti ribet, serta rekomendasi untukmu. Jika kita pada aplikasi kategori ini ada beberapa fitur, yaitu ada tenda, dekorasi, meja, kursi, dan jika kita ingin melihat fitur lainnya, kita dapat klik lihat semua. Yaitu kemudian ada lagi kain, kipas, luring, alat makan, dan panggung. Pada beberapa fitur ini, kita dapat mengklik salah satu produk yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan produk tenda, kita dapat mengklik fitur tenda. Kemudian pada fitur tenda ini, kita telah disajikan pada produk-produk kategori tenda yang ada pada aplikasi Renda Plus ini, yaitu ada tenda kanopi, tenda kapri, tenda plafon, tenda kerucut, tenda pavilion, dan tenda sperry. Kemudian, pada tenda-tenda ini terdapat detail produk serta harga yang telah dicantumkan. Dan misalnya kita ingin memilih produk pada kategori dekorasi, kita dapat klik dekorasi, kemudian dekorasi ini akan menampilkan hasil dari produk yang ada pada kategori dekorasi seperti balon latex, bunga gantung, gazebo, kotak angpau, lampu gantung, dan lilin LED mini. Seperti sebelumnya, terdapat detail produk serta harga yang telah dicantumkan. Begitu pula dengan fitur-fitur lainnya hingga ke fitur panggung. Kemudian pada paket anti ribet ini,
kita dapat memilih paket yang kita inginkan. Jika kita ingin melihat paket-paket lainnya, kita dapat klik lihat semua. Di sini ada beberapa paket yang telah disediakan, yaitu ada paket bahagia, paket impian, paket ombak, serta paket petualang. Jika kita ingin memilih salah satu paket ini, kita dapat klik. Misalnya saya ingin memilih paket bahagia, maka saya klik paket bahagia. Kemudian pada paket bahagia, ini terdapat gambar, di mana gambar ini sesuai dengan apa yang nantinya akan kita dapatkan, seperti fasilitas dan sebagainya. Kemudian terdapat nama paketnya, yaitu paket bahagia, kemudian ada rating yang menunjukkan kualitas paket tersebut. Kemudian ada harga satu paket bahagia, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ada detail item paket, di mana kita akan mendapatkan tenda plafon sepanjang 5 meter, kursi plastik 100 buah, meja panjang 2 buah, kotak angpau 2 buah, dan panggung 1,5 kali 5 meter. Kemudian pada bagian bawah terdapat ulasan pembeli, di mana ulasan pembeli ini dapat menjadi acuan bagi pembeli yang ingin memilih paket bahagia. Pada ulasan pembeli terdapat nama, rating, waktu ulasan, serta deskripsi ulasan yang telah dicantumkan oleh pembeli. Kemudian pada bagian kiri paling bawah ini terdapat icon keranjang, di mana jika kita klik icon keranjang ini, maka keluar pesan ditambahkan ke keranjangmu, serta untuk mengkonfirmasinya ada nama paketnya, yaitu paket bahagia, dan ada harga yang telah dicantumkan, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian jika kita klik sewa sekarang, maka kita akan langsung men-check out paket bahagia ini. Dan jika kita klik back, maka kita akan kembali ke halaman home. Kemudian ada rekomendasi untukmu. Pada rekomendasi untukmu ini, merupakan dari aplikasi Quick dan Blower. Misal kita ingin memilih salah satu di antara produk ini, yaitu tenda kanopi. Seperti sebelumnya, pada halaman tenda kanopi ini ada diperlihatkan gambar, kemudian ada namanya, yaitu tenda kanopi, ada rating, ada harga per meternya, kemudian ada detail produk, serta ulasan dari pembeli. Kemudian fitur selanjutnya yaitu fitur search, di mana pada fitur search ini terdapat saran produk dan pencarian terakhir. Pada saran produk ini terdapat tenda kanopi. Jika kita klik tenda kanopi, maka akan masuk ke dalam halaman tenda kanopi. Terdapat nama produknya yaitu tenda kanopi, rating, harga per meter, detail produk, serta ulasan pembeli. Kemudian, jika kita klik back, maka akan kembali ke halaman utama. Kemudian ada pencarian terakhir, di mana pencarian terakhir ini ada kursi merak. Dan kursi merak ternyata tidak ada di dalam aplikasi Renda Plus, maka akan keluar pesannya itu ya, produk tidak ditemukan. Dan pada bagian bawah terdapat saran, yaitu produk tidak tersedia atau kesalahan dalam pengetikan huruf. Kemudian pada pencarian terakhir juga terdapat balon latex, di mana jika kita klik balon latex tadi dan tiba-tiba koneksi internet kita terputus, maka akan keluar pesan koneksi internetmu terganggu. Kemudian silakan cek ulang koneksi paket data, wifi, atau jaringanmu. Dan jika kita klik coba lagi, maka kita akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rizky Prayoga. Baik, terima kasih kepada Safiatun Najakoto atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan halaman home. Selanjutnya akan saya jelaskan halaman keranjang. Nah, di halaman keranjang ini akan ditampilkan produk-produk yang sudah dipilih sebelumnya atau produk yang sudah ditambahkan ke keranjang oleh pengguna. Nah, di halaman ini pengguna bisa melakukan check out produk dengan mengklik tombol check out. Nah, di sebelah tombol check out ini ada total harga dari produk. Nah, ketika kita klik tombol check out, ternyata dia menampilkan pop-up notifikasi peringatan bahwa belum ada produk yang dipilih, maka kita harus menceklis produk yang ingin di check out terlebih dahulu agar bisa beralih ke halaman check out. Nah, kita klik terlebih dahulu pada kotak ini, kita klik. Ketika udah diklik, maka akan berubah sesuai dengan total harga yang udah diklik tadi produknya. Ini diklik dua-dua, maka dijumlahkan dari produk yang pertama ada paket bahagia seharga 6 juta, dan produk kedua tenda kanopi seharga 20.000. Totalnya jadi 6.020.000. Nah, selanjutnya kita klik check out, maka dialihkan ke halaman check out sewa. Di halaman check out sewa ini ada bagian pertama itu alamat pengiriman, di mana alamat pengiriman ini udah diisikan oleh pengguna pada bagian akun terlebih dahulu sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di bagian ini juga bisa dipilih alamat lain.
Kemudian di bawahnya ada bagian produk tadi yang udah dipilih. Kemudian di bawahnya lagi ada keterangan persetujuan, seperti saya bertanggung jawab menjaga produk, dan sebagainya, serta saya bersedia mematuhi segala kebijakan dan aturan layanan sewa yang udah ditetapkan oleh aplikasi Renda Plus ini. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi ada bagian menu atau tombol untuk mengisi tanggal acara dari penyewaan yang akan dilakukan, kemudian ada di bawahnya lagi ada ringkasan sewa dengan keterangan total harga dan total ongkos kirim, di mana dari dua produk tadi total harganya itu 6.020.000 dan total ongkos kirimnya tidak ada karena bebas ongkir. Kemudian ketika udah yakin, kita bisa mengklik pilih pembayaran. Ketika diklik, nah dia akan diberikan lagi pop-up peringatan bahwa checklist persetujuan itu belum dilakukan, maka harus di checklist terlebih dahulu. Maka kita bisa melakukan checklist. Kemudian kita klik lagi pilih pembayaran. Nah, ternyata masih ada lagi nih peringatan bahwa isi tanggal acara tadi itu belum diisi. Maka harus kita isi terlebih dahulu, kita klik. Nah, udah diklik, maka akan beralih ke kalender, dialihkan ke kalender. Di kalender ini bisa kita pilih tanggalnya serta waktunya. Kalau udah dipilih, kemudian kita klik OK, maka di sini akan berubah, muncul sesuai dengan tanggal yang udah dipilih tadi. Nah, ketika sudah, kita klik lanjut ke pilih pembayaran, maka akan dialihkan ke halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran ini ada bagian metode pembayaran dengan pilihan yang pertama itu ada BNI Virtual Account. Kemudian jika tidak ingin menggunakan BNI, maka bisa akan dipilih metode yang lainnya dengan mengklik lihat semua. Selanjutnya di bawahnya itu ada ringkasan pembayaran dengan keterangan total tagihan sebesar 6.020.000 dan biaya layanan transfer pembayaran sebesar Rp0. Nah, setelah sudah yakin, maka kita bisa mengklik bayar untuk melakukan proses pembayaran. Nah, ketika kita klik, akan dikonfirmasi terlebih dahulu untuk keamanan pembayaran, untuk meyakinkan pengguna agar tidak melakukan kesalahan. Nah, di sini ada pilihan atau ada pesan yakin ingin melakukan pembayaran. Pengguna bisa memilih untuk melanjutkan dengan mengklik ya, atau tidak melanjutkan atau membatalkan dengan mengklik tombol tidak. Ketika kita klik tidak, akan dialihkan ke halaman sebelumnya. Namun, ketika udah yakin dan kita klik ya, maka akan dialihkan ke atau ditampilkan halaman konfirmasi atau halaman progres bahwa proses transaksi pembayaran tadi itu sudah berhasil dilakukan dengan keterangan pesan, silakan cek transaksi untuk melihat status sewa produk yang udah disewa tadi. Nah, ketika kita ingin mencek status transaksi produk, kita bisa klik ini, maka akan dialihkan ke halaman menu transaksi. Nah, di sini akan dijelaskan lagi menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini, yang pertama itu ada bagian search, itu untuk mencari proses transaksi apa yang udah pernah kita lakukan, kemudian ada notifikasi dan pesan. Nah, di halaman transaksi ini, itu ada produk yang udah dipesan dan statusnya. Itu ada bagian namanya, tanggal pemesanan, status pemesanan. Di sini warna kuning itu artinya dalam proses. Kemudian di sini ada sama seperti tadi, nama, tanggal, status, dan keterangan detail produknya, dan di bawahnya juga sama. Nah, di sini terdapat status selesai. Jika untuk statusnya ada status dalam proses dan status selesai. Seperti ini perbedaan dari statusnya. Kemudian selanjutnya, menu selanjutnya adalah menu konsultasi. Nah, di menu konsultasi ini, pengguna bisa berkonsultasi dengan perusahaan Renda Plus mengenai apa saja yang terkait dengan produk-produk yang ditawarkan ataupun mengenai konsep pesta yang ingin dilakukan. Nah, di sini kami memberikan nama untuk konsultasinya itu R dan A. Mengapa R dan A? Karena dan ini dalam bahasa Inggris itu adalah N atau AND, dan ketika disatukan menjadi Renda konsultasi. Nah, di halaman ini akan diberikan pesan, halo, saya R dan A sebagai perkenalan. Di sini ada tanggal konsultasinya. Kemudian di sini ada sugesti atau saran. Pesan-pesan yang topik yang bisa dipilih, itu yang pertama ada paket apa yang cocok untuk saya, tema apa, kemudian atau untuk tips-tips yang bisa diberikan oleh perusahaan kami kepada pengguna. Nah, di sini di bagian bawah juga ada sugesti atau rekomendasi pesan-pesan yang bisa dipilih oleh pengguna jika dalam hal berkonsultasi dengan perusahaan. Bisa di-scroll ke samping. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai halaman akun. Di halaman akun akan ditampilkan foto profil, nama pengguna dan emailnya. Di sini ada menu-menu untuk bagian akun, itu ada profil saya, alamat saya, ulasan, pusat bantuan, dan menu keluar, tombol pilihan keluar. Yang pertama, menu pilihan profil saya. Di menu profil saya ini akan ditampilkan detail dari profil pengguna. Ada user ID-nya, detail produknya, detail akunnya, dan juga status verifikasi dari akun profil penggunanya. Apakah sudah terverifikasi atau belum? Kemudian di bagian alamat, itu ada daftar alamat yang udah diisikan pengguna. Di sini pengguna udah mengisikan satu alamat,
sebagai berikut. Ada namanya, kemudian ada detail alamatnya. Di sini pengguna juga bisa menambahkan lebih dari satu alamat dengan mengklik pilihan tambah alamat baru. Ketika diklik, dialihkan lagi ke halaman tambah alamat. Untuk konsep tambah alamat ini akan ditampilkan bagian kotak ini itu seperti di Google Maps. Pengguna bisa menambahkan tempat dan bisa mencari lokasinya sendiri sebagai tampilan agar lebih menarik. Kemudian ketika udah dipilih, pengguna akan aplikasi akan menampilkan detail dari tempat yang dipilih tadi. Itu ada namanya, seperti ini contohnya ada Universitas Sumatera Utara dengan detail alamatnya. Kemudian bila alamat ini belum terlalu lengkap menurut pengguna bisa menambahkan lagi detail keterangan di bagian bawah ini, di bagian alamat lengkap di kolom ini. Pengguna bisa menambahkan keterangan seperti nama gang, gedung, kantor, dan sebagainya. Ketika udah ditambahin, maka pengguna bisa mengklik tombol tambah alamat. Maka nanti akan otomatis saya tambah di alamat saya ini. Baik, selanjutnya ada menu ulasan, pusat bantuan, dan keluar. Nah, ketika pengguna udah selesai melakukan atau menjelajahi aplikasi, melakukan proses transaksi, ketika pengguna udah selesai melakukan proses transaksi, menjelajahi aplikasi, atau pengguna ingin keluar, maka pengguna bisa memilih menu keluar. Ketika diklik, maka pengguna akan dialihkan ke halaman login awal tadi. Nah, oke. Untuk penjelasan tampilan menu, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya menjelaskan sedikit gambaran aspek-aspek IMK yang udah kami terapkan di dalam aplikasi ini. Yang pertama itu ada user compatibility, di mana tampilan aplikasi ini itu sangat ramah bagi user. Mudah dimengerti, mudah dipelajari, minimalis modern, sesuai dengan keinginan user pada umumnya di zaman sekarang. Tampilan yang kami buat juga kurang lebih mirip dengan tampilan e-commerce umum yang udah terkenal seperti Tokopedia dan Shopee. Jadi kami harap pengguna itu udah bisa langsung mengerti dan memahami alur proses dari aplikasi yang kami buat ini. Nah, kemudian untuk bagian workflow-nya atau alur aplikasinya itu kurang lebih sama dengan Tokopedia dan Shopee atau e-commerce lainnya. Jadi untuk workflow pemesanannya itu sama. Jadi menurut kami pengguna secara umum itu akan lebih mudah memahaminya. Kemudian konsistensi tampilannya juga sama. Konsistensi tampilan mulai dari warna, icon-icon itu konsisten setiap halamannya. Warnanya kami dominan pilih warna biru dan putih. Kemudian aspek what you see is what you get, itu ketika pengguna mengklik menunya, ketika diklik maka tampilannya sesuai dengan apa yang pengguna klik. Apa yang pengguna klik, itulah yang pengguna dapatkan. Jika pengguna mengklik menu keranjang, maka dia akan dialihkan ke halaman keranjang. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk responsif, tampilan yang kami buat ini responsif, pengguna bisa men-scroll, responsif, kemudian ketika pengguna men-search seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka dia langsung memberikan hasil, memberikan sugesti atau saran produk seperti ini yang ada di aplikasi, ataupun kalau misalkan ada terjadi error atau tidak ada produk, dia langsung bisa memberikan feedback. Seperti tadi, kalau misalkan koneksi terputus, dia langsung diberikan feedback dan saran. Oke, kurang lebih untuk aspek-aspeknya seperti itu. Bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Siti Safiatuna Jakoto. Kepada Siti, saya persilakan. Dari aplikasi Renda Plus ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aplikasi Renda Plus merupakan aplikasi rental atau penyewa tenda dan alat atau kebutuhan pesta. Aplikasi Renda Plus adalah aplikasi yang sangat bermanfaat, terutama untuk orang yang mengadakan acara atau event-event penting. Aplikasi ini dapat membantu menikmati layanan atau perkembangan teknologi yang semakin pesat dan selalu memberikan pembangunan yang sangat cepat. Pengguna kini hanya tinggal melakukan penyewaan secara online dalam satu genggaman aplikasi saja. Selain itu, tampilannya juga umum seperti tampilan aplikasi kebanyakan konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, sehingga mudah untuk dipelajari, dipahami, dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Aplikasi ini sangat menerapkan konsep user-centered design sebab segala fitur, menu, dan tampilan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Prayoga.
Baik, terima kasih kepada Siti Safiyatun Najapoto. Untuk selanjutnya, sebagai penutup, saya akan menjelaskan mengenai saran pengembangan dari prototyping aplikasi yang udah kami buat, yaitu aplikasi Renda Plus. Nah, untuk saran pengembangannya, yaitu berupa penambahan fitur-fitur seperti toko ataupun partner yang ingin bekerja sama kepada perusahaan dan aplikasi yang kami buat, di mana mereka dapat meletakkan produknya di aplikasi yang udah dibuat ini. Kemudian diharapkan kedepannya aplikasi ini bisa berkembang seperti layaknya Tokopedia ataupun Shopee dan aplikasi e-commerce yang sudah umum dikenal oleh masyarakat saat ini. Sehingga bisa lebih bermanfaat digunakan oleh banyak orang. Kemudian untuk pengembangan lainnya itu diharapkan bisa ditambahkan lebih banyak lagi menu dan fitur-fitur baru sehingga fungsi-fungsi yang ada ini bisa digunakan secara maksimal oleh pengguna kami. Baiklah, untuk penjelasan dari aplikasi prototyping yang kami buat sampai di sini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.